Pendeta Elton Halo, masih ingat saya, Pak Pendeta? halo, Pak Pendeta Elton ingat saya? ya, siapa ya? Buka videonya, Pak. Saya Zulkifli Bas, Pak Pendeta. Oh iya, ya, Mas Zulkifli. Oh iya, di apa grup WhatsApp apa ya, Ya, Pak? baik. Saya Iya, saya saya lihat. tertarik Pak. Pak dengan retorika Bapak di dalam berdiskusi atau tanya jawab dengan saya di WA. Saya sangat senang. Bapak rupanya salah satu adalah apa? Salah satu narasumber dari Kristen yang menurut saya memiliki akhlak yang baik. Itu saya sangat sanjung Bapak. Makasih Pak. Iya. Jadi kenapa saya tidak apa komentar di WhatsApp itu, Pak? Karena saya lihat itu liar sekali perdebatannya. Jadi saya melihat itu liar sekali, dan saya tidak komen, saya hanya nyimak saja. Tapi saya sangat sayangkan teman-teman yang punya pemahaman yang luar biasa terhadap Al-Quran, terhadap Injil, begitu liar, begitu liar. Padahal sebenarnya kalau digunakan dengan baik, saya rasa itu sebuah ilmu yang sangat baik dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu alangkah baiknya itu. Iya, baik Pak. Tadi saya melihat ada pembahasan tentang Amsal dan juga Yohanes. Boleh saya sikapi Iya, sedikit Pak? iya, tentang apa, Pak? Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa yang ada di dalam Amsal 8 itu hanya merupakan syair-syair yang dilantunkan atau dituliskan oleh Salomo. Betul? Iya, itu Oke. kitab Salomo itu, ya, Salomo itu adalah seorang yang dipenuhi dengan hikmat, ya. Iya. Dia seorang yang dipenuhi dengan hikmat. Ketika Tuhan uh, bertanya kepada dia, apa yang kamu minta? Umur panjang, kekayaan, dan usia. Dia minta apa? Saya minta hikmat. Dia tidak minta harta, dia tidak minta usia umur panjang, tetapi dia minta hikmat. Dan ketika Tuhan katakan, oleh karena engkau minta hikmat, maka kekayaan, umur panjang sudah ada di dalam hikmat. Itu sebabnya dia merupakan orang yang berhikmat, ya, yang pernah ada hidup di dunia ini. Bukan pintar, ya, berhikmat. Kalau bagi saya orang pintar dengan berhikmat itu berbeda. Kalau orang pintar itu dia pintar menganalisa dan sebagainya, tapi belum tentu berhikmat. Kalau orang berhikmat itu tutur katanya itu ada aturannya, ada uh, aturannya, ada hal-hal yang baik di situ. Nah, dia menulis kitab Amsal itu adalah bentuk bentuk nasihat, ada bentuk syair di situ. Jadi kita dalam menganalisanya, kita dalam memahaminya itu, ya harus juga dalam bentuk sebagaimana misalnya puisi, kita tidak bisa mengertinya secara literal seperti itu, atau dalam syair tidak seperti itu. Memang ada juga kata-kata yang bisa kita pahami secara literal, tetapi tidak seluruhnya. Nah, kalau saya melihat di dalam perdebatan di WhatsApp itu kan hanya asal mengutip ayat, tidak melihat konteksnya seperti apa. Karena di dalam Bible ini kan penulisnya itu memiliki berbagai tujuan, memiliki berbagai faham, dan apa yang mereka tuliskan itu memang benar dari ilham. Tetapi ada tujuan, ditujukan kemana? Contoh misalnya Korintus. Korintus itu kan itu adalah tulisan Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Kenapa dia menuliskan itu? Ada persoalan di sana. Ketika Paulus mendengar persoalan di sana, dia menulis, dia menasihatkan. Oh begini loh yang saya nasihatkan kepada kamu supaya kamu lakukan begini-begini. Itu dia. Jadi tidak kita harus baca satu ayat dan kita analisa. Kecuali kalau mungkin di bangku perkuliahan, atau kita mau ambil program doktor yang mungkin bagus sekali, seperti yang saya lihat analisa dari Pak siapa tadi, dari saudara tadi siapa itu, bagus sekali itu. Siapa tadi ya yang saya lihat itu, masih ada di sini atau sudah off dia? Itu bagus sekali analisisnya, dan itu bagus sekali. Jadi dalam pemahaman
Bible ini kita harus baca konteksnya apa. Kita harus mengerti siapa penulisnya, tujukan kepada di mana, pada siapa dan kepada mana. Itu ya. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi menurut paparan Pak Elton, Salomo itu Iya, menuliskan berdasarkan atas hikmat. Iya. Ya, artinya muatan dari tulisannya itu adalah juga sumbernya inspirasi dari Allah, dari Tuhan. Betul ya? Ya. Ya. Oke. Nah, ketika kita perhadapkan antara pernyataan Salomo yang mengatakan bahwa dirinya ada sebelum langit digariskan, lalu kemudian di dalam kitab Amsal itu pun Salomo menerangkan bahwa dirinya, bahwa siapa yang ingin mendapatkan hidup yang kekal, maka Salomo mengajarkan sejatinya orang itu harus mengikuti jalan dia. Seperti itu yang diterangkan oleh Salomo. Nah, kemudian ketika Yesus mengatakan, "Aku ada sebelum Abraham ada," kedudukan ayat ini itu bukan ucapan langsung Yesus, juga bukan tulisan Yesus, tetapi adalah tulisan orang yang diakui di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sebagai orang yang tidak berpendidikan. Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, menurut penulis Yohanes. Penulis Yohanes mengatakan Yesus berkata. Jadi ucapan bahwa aku ada sebelum Abraham ada, itu adalah ucapan yang tidak langsung dari mulutnya Yesus, tetapi itu adalah ucapan yang kemudian dituliskan oleh orang yang bernama Yohanes dan diyakini itu sebagai anak Zebedeus. Meski kalau kita melakukan kritik terhadap dalil-dalil yang ada di dalam karya tulis sang penulis kitab Yohanes, maka nyata kita akan menemukan bahwa tulisan ini bukanlah tulisan muridnya Yesus. Sementara Kristen maupun Islam mengakui bahwa Amsal itu adalah tulisan langsung Salomo, tidak menggunakan perantara. Nah, bagaimana kemudian kita membuktikan, keotentikan pernyataan bahwa pernyataan aku ada sebelum Abraham ada, itu betul-betul adalah ucapan Yesus? Bagaimana kemudian kita bisa mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sementara ternyata perkataan-perkataan ini itu tidak langsung dari Yesus, melainkan hanya tulisan pengarang kitab Yohanes. Yohanes berapa itu? Yohanes 8 ayat 58, kalau saya tidak keliru. Oke, saya jawab sebentar ya. Yohanes itu adalah rasul. Yesus itu tidak pernah menulis Injil. Oke. Dia hanya berfirman. Oke. Sebagai Tuhan dia berfirman. Sehingga Yohanes itu adalah rasul yang diangkat oleh Yesus. Oke. Ya. Jadi kesaksian Yohanes bersaksi dia mendengar Yesus berkata, ya. Jadi kalau dia adalah rasul, kita wajib percaya kepada dia. Ya, karena dia rasul. Oke. Rasul itu ada. Boleh saya tanggapi, Pak? Bicaranya Tuhan. Boleh saya Ya, tanggapi? silakan. Anda mengatakan Silakan. Yohanes itu adalah rasul. Artinya rasul dalam hal ini adalah murid Yesus. Betul ya? Ya, murid diangkat murid. Oke, kita Ya, betul. Iya, kita sepakat kalau Yohanes anak Zebedeus itu, saudara Yakobus itu adalah muridnya Yesus. Tapi coba kita lihat yang menulis kitab Yohanes. Bisa kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 6 sampai ayat 8. Datanglah seorang yang diutus oleh Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ini penulisnya menceritakan tentang orang lain bernama Yohanes. Narasi yang ada seperti itu adanya di dalam kitab Yohanes ini. Yohanes berapa tadi Anda baca itu? Yohanes 1 ayat 6 sampai ayat 8. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Jadi di situ penulis menuliskan, datanglah seorang yang Baca dulu.
datanglah seorang yang diutus Allah, yang diutus Tuhan, namanya Yohanes. Di situ penulis tidak mengatakan, datanglah saya yang diutus oleh Allah, di mana namaku adalah Yohanes. Tetapi penulisnya mengatakan, datanglah seorang yang diutus oleh Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Iya, begini Pak Jul. Silakan Pak. Di dalam Injil Yohanes itu kan, Alkitab itu kan bukan hanya nama Yohanes. Ini ada juga nama Yohanes Pembaptis. Ya, ada juga nama Yohanes Pembaptis. Yang disinggung oleh ayat itu adalah Yohanes Pembaptis. Oke. Ya, Yohanes Pembaptis itu yang disinggung di situ. Baik Pak. Bukan Yohanes. Oke. Meski kita tidak ada bukti ya bahwa yang disinggung. Yohanes itu. Baik Pak. Meski tidak ada bukti yang menyatakan bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis. Oke, nggak apa-apa. Bagaimana dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 13 yang mengatakan bahwa Yohanes dan Petrus itu adalah orang yang tidak berpendidikan dan bodoh? Kisah berapa? Kisah Para Rasul 4 ayat 13, coba dilihat. Nah, kalau itu benar, Yohanes itu adalah orang bodoh, maka tidak mungkin kemudian dia menuliskan kitab. Berarti kembali kepada pernyataan saya tadi, Yohanes 8 ayat 58 yang mengatakan, maka Yesus berkata kepada mereka. Artinya, si orang bodoh ini yang tidak berpendidikan ini menulis, Yesus katanya berkata kepada mereka bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada. Nah, ini bukan ucapan Yesus langsung, tetapi ketika berbicara Salomo yang menuliskan langsung, Salomo yang mengucapkan langsung bahwa dia ada sebelum langit digariskan. Lalu kemudian kalau itu hanya merupakan sebuah tulisan biasa, kenapa ada di kitab Anda? Dia bukan orang yang buta huruf, dia tidak terpelajar. Berbeda dengan Paulus. Paulus orang yang terpelajar, ada pendidikan. Ya, dia ada pendidikan akademi, tapi mereka ini kan hanya nelayan. Jadi kalau nelayan masa tidak bisa. Tapi tidak ada satu keterangan dia tidak bisa menulis. Ya. Tapi benar ya, dikatakan tidak berpendidikan. Kalau di terjemahan 1985 itu dikatakan dia bodoh, Pak. Oh, itu saya baca baru yang ini. Oh iya. Nah, itu nanti kita cari yang mana yang benar, terjemahan baru atau terjemahan lama. Karena apa? Ya, sangat terbatas bahasa Indonesia untuk menerjemahkan bahasa Yunani. Tensisnya aja bahasa Yunani ada 50 lebih. Di Indonesia tensinya cuma 3 atau 4 doang. Ya, itu salah satu alasan. Nah, Salomo di dalam Amsal dia katakan gini. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup yang kekal, dan Tuhan berkenan akan dia. Ini ucapan Salomo langsung. Siapa yang mendapatkan aku, maka ia akan mendapatkan hidup. Artinya, ketika Yesus diceritakan, akulah jalan, akulah keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu adalah tulisan orang lain, bukan tulisan Yesus. Sementara karena siapa yang mendapatkan aku, ia akan mendapatkan hidup dan Tuhan akan berkenan akan dia. Ini ucapan Salomo langsung. Lebih akurat pernyataan Salomo karena ini dari lisannya dan ini tulisannya. Kalau yang dituliskan oleh orang yang Anda akui sebagai Yohanes, itu orang ketiga. Karena dalil-dalilnya jelas mengatakan bahwa yang Bang ini tadi mengatakan bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis. Oke, coba kita lihat. Untuk menelaah kritikal terhadap tulisan-tulisan atau penerjemahan yang ada dalam kitab Anda. Di dalam Matius 17. Di dalam Markus 9. Di dalam Lukas 9. Mohon maaf saya selesaikan sedikit. Salomo itu Biar saya dulu. Saya boleh selesaikan sedikit? Bentar dulu. Salomo itu adalah nabi. Rasul itu tugasnya menulis itu. Sedangkan Tuhan tidak pernah menulis.
Tuhan, Tuhan hanya berfungsi, Tuhan hanya berfirman. Nabi itu baru menulis wahyu, Oke. inspirasi. Oke. Jadi Yesus tidak pernah menulis. Oke. Ya, Jadi Yesus tidak pernah menulis. tidak. Ya, Dia- Yesus tidak pernah menulis, tetapi Yesus Ya. mengakui bahwa Yesus tidak pernah menulis, tetapi Yesus mengatakan ini suara saya kok ini suara terpental-pental. saya kok terpental-pental. Ada gangguan sedikit, Mas Zulkifli, tapi dicuekin aja, nanti beberapa menit akan hilang kok itu. Suara saya bagus nggak didengarkan di sana? Ya, Dari Tuhan servernya, tidak Suara menulis saya itu. bagus nggak didengarkan? Bagus. Kalau itu nggak ada feedback itu dicuekin aja, nanti beberapa menit normal lagi kok itu. Oke. Nah, pembuktian ketika Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Firman yang engkau berikan kepadaku. Mereka ini tentu adalah murid-muridnya. Kepada mereka, Betul ya? mereka ini tentu adalah Ya, ya ada rasul ya, bukan betul ya. rasul. Oke. Muridnya Nah, bukan rasul. kita coba telaah kebenaran daripada informasi ini. Di dalam Matius 17 ayat 1 sampai ayat 8, Markus 9 ayat 2 sampai 13, Lukas 9 ayat 28 sampai ayat 36. Di situ menceritakan tentang Yesus dimuliakan di atas gunung yang disaksikan Petrus, disaksikan Yakobus, dan katanya juga disaksikan oleh Yohanes. Ajaibnya, pengakuan Matius dan Markus dan Lukas yang menyatakan bahwa Yohanes juga ikut menyaksikan, ternyata di dalam Injil atau Gospel Yohanes tidak menceritakan tentang kejadian yang luar biasa itu. Padahal ketiga pengarang Markus, Lukas, dan juga Matius mengatakan bahwa di situ yang menjadi saksi adalah Yohanes juga. Tapi kenapa di dalam kitab Yohanes tidak menceritakan tentang kejadian yang luar biasa yang dimaksud oleh Lukas, Markus, dan Matius? Kalau Yohanes yang menjadi saksi di situ adalah penulis Gospel Yohanes. Itu 2 poin. Penekanan Itu mereka 2 poin. berbeda. Ini suara saya kok nampar kembali ya. Ini suara saya Saling- kok nampar kembali ya. Ya, Yohanes khusus kan masalah kasih. Mati. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa, lanjut aja, gak apa-apa, ntar hilang sendiri. Ya, jadi penekan beda tapi saling melengkapi. Ya, jadi Bapak ingin mengatakan bahwa mereka menulis saling melengkapi antara satu sama yang lain. Oke. Itu adalah salah satu alasan untuk mengamankan Dan ya, mengamankan bahwa yang menulis bukan alasan. Ya. kalau begitu Ya. Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan dan yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Betul ya? Nah, pada saat Yesus menyampaikan, murid-muridnya semuanya menerima firman yang dilontarkan dari mulut Yesus secara bersamaan. Yesus tidak pernah meninggalkan murid yang lain lalu kemudian bersama murid yang satu. Yesus tidak pernah meninggalkan murid yang satu lalu kemudian meninggalkan murid yang lain. Jadi semua murid ini menerima pengajaran dari mulutnya Yesus, sama bunyinya, sama dalilnya, sama muatannya. Sejatinya murid-murid ini ketika dia menulis, maka tulisannya itu kompak. Jika menulis A, semuanya A. Jika menulis B, semuanya B. Tapi yang terjadi sekarang, seperti yang saya katakan kepada Anda, ketika Matius menulis, ketika Markus menulis, ketika Lukas menulis, kompak mengatakan bahwa kejadian tentang Yesus di atas bukit itu juga disaksikan oleh muridnya Yesus bernama Yohanes. Tetapi kejadian itu kenapa kemudian Yohanes ini tidak mencatat di dalam kitab Yohanes yang ada sekarang? Padahal ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Itu teori Anda, tapi tidak selamanya harus seperti yang Anda pikirkan. Karena apa? Ya. Iya, Kalau iya, dia iya, tidak iya. menulis bukan berarti
Bang. Jadi itu bukan kontradiksi. Bukan, bukan. Penekanannya berbeda. Itu saya tidak mengatakan itu kontradiksi. Yang saya katakan, kenapa kejadian luar biasa itu hanya dicatat Matius, Markus, dan juga Lukas, sementara menurut catatan mereka bertiga, di situ juga ada Yohanes, ada Yakobus, ada Petrus menyaksikan kejadian itu. Nah, Yohanes ini diimani oleh sahabat Kristen sebagai salah satu narasumber daripada kitab yang sudah dikanon, yaitu kitab Yohanes. Nah, kalau betul penulis kitab Yohanes itu adalah saksi mata, maka kejadian yang luar biasa di atas bukit itu tentu akan dicatat juga di dalam kitabnya, yaitu kitab Yohanes. Tapi faktanya, yang saksi pada saat kejadian bernama Yohanes tidak ada dalam catatan-catatan kitab Yohanes sekarang tentang kejadian itu. Inilah saya katakan bahwa kitab Yohanes yang menceritakan Yesus berkata kepada mereka, "Aku ada sebelum Abraham ada," itu bukan perkataan muridnya Yesus yang menerima dan melihat dan menyaksikan Yesus berkata seperti itu. Sementara Salomo, dia yang menulis, dia yang melontarkan, dan anehnya tulisannya ada di dalam kitab Anda. Berarti ada di dalam kitab yang masuk ke dalam kategori firman Tuhan. Berarti apa yang Salomo katakan itu adalah bagian daripada firman Tuhan. Apalagi di kitab Anda, kalau saya ingin mengingatkan sedikit lagi, di dalam satu Raja-Raja 4 ayat 29 sampai ayat 34, kemudian satu Raja-Raja 3 ayat 1 sampai ayat 15, Salomo di antara semua orang di dalam dunia ini, dia adalah orang yang paling berkhidmat di dunia. Artinya, kalau yang menuliskan kitab Yohanes yang mengatakan Yesus ada sebelum Abraham ada, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Salomo yang diakui sebagai orang yang paling berhikmat di atas muka bumi. Artinya, penjabarannya Salomo lebih patut diimani. Maksudnya gimana? Ketika Yesus mengatakan, "Aku ada sebelum Abraham ada," kemudian dia dituhankan, maka Salomo lebih pantas Anda tuhankan, karena dia adalah orang yang paling berhikmat di bumi dan mengatakan, "Aku ada sebelum langit digariskan." Bukan begitu? Yesus bersemua manusia. Dia sumber hidup, dia sumber hikmat karena dia Allah, dia pencipta alam semesta. Oke. Pencipta manusia. Oke. Kalau Yesus diimani sebagai Tuhan, Yesus diimani sebagai pencipta, Yesus diimani sebagai satu-satunya esensi yang menciptakan alam semesta, maka selesai perdebatan. Tapi apakah kemudian betul adanya Yesus itu seperti yang Anda imani? Jangan tanya saya, jangan tanya gereja, tapi tanya Yesus langsung. Betulkah dia adalah sang pencipta? Betulkah dia adalah Tuhan satu-satunya? Atau justru Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ada esensi di luar dirinya yang jauh lebih berkuasa daripada Yesus itu sendiri? Allah itu satu esensi di dalam tiga pribadi yang berbeda. Itu yang dipercaya oleh gereja Kristen. Oke. Boleh nggak saya mengetahui sedikit apa yang dimaksud dengan hakikat satu itu? Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Nah, kalau juga ternyata Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti Yesus salah dengan mengatakan satu-satunya. Harusnya dia mengatakan dua-duanya. Belum lagi ditambah Roh Kudus, harusnya Yesus mengatakan tiga-tiganya. Makanya Anda harus pahami Yesus itu mempunyai dua sifat. Sifat Allah dan sifat manusia. Jadi kalau dia berbicara, dia bertindak, Anda harus lihat konteksnya. Apakah dia berbicara sebagai manusia, atau dia berbicara dan bertindak sebagai Allah? Saklar. ini kalau saya nggak salah ini pendeta Romi ya? Saya apologet, saya nggak pendeta, saya Oke, jemaat biasa. abang saya sopan sembiring kan? Benar? Saya nggak tahu, nggak kenal saya, nggak kenal. Beda ki semua. Oh, benar. Enggak, ini suaranya mirip Pak Said Ibrahim, Bang Duma. Hah? Jadi, Lanjut. saya jelaskan dulu ya. Allah itu yang dipercaya Pak oleh sopan sembiring ini. gereja terdiri dari tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Allah Anak itu diperanakan di dalam kekekalan. Ya, Allah Roh Kudus itu istilahnya keluar dari Bapa. Jadi memang
dua-duanya ini berasal dari Bapa, tapi mereka ada secara kekal Baik, dalam kekalan. baik, Tetapi hakikat satu yaitu roh. baik. Allah itu bukan fisik. Ya, baik. Berarti Allah itu roh. Ya. Oke, boleh enggak saya tahu dari Bapak, roh Allah itu ada berapa? Satu. Kalau di dalam Wahyu 5 ayat 6 itu dikatakan ada 7, Pak. Itu roh maksudnya roh gereja. Gereja yang menguasai di roh itu. Roh itu gereja, ada 7 gereja di situ toh. Itu tidak bercerita tentang gereja, Pak. Itu bercerita tentang penglihatan. Lagi-lagi orang yang konon katanya itu adalah murid Yesus yang tidak berpendidikan bernama Yohanes, Pak. Dikatakan di situ, itulah ketujuh roh Theos atau roh Tuhan yang diutus ke bumi. Jadi yang benar 1 atau 7 nih? Karena dalilnya mengatakan 7. Roh Tuhan itu hanya satu. Itu roh yang menguasai gereja. Loh, kenapa larinya ke gereja, Pak? Dari gereja itu. Ya karena gereja itu dari orang-orang. Di situ tidak ada sama sekali bersentuhan dengan gereja. Kenapa? Karena di situ adalah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, ya, yang konon ceritanya adalah murid Yesus anak Zebedeus, tetapi ketika Anda mengatakan roh Allah itu 1, kenapa di situ dikatakan malah 7, Pak? Anda mengatakan itu adalah gereja, itu sama sekali tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya antara penglihatan orang yang ada di Pulau Patmos dengan apa yang Anda katakan bahwa itu adalah 7 gereja. Di dalam kitab Wahyu kan yang menyangkut ada 7 gereja. Ya tadi kan Bapak mengatakan Allah itu adalah roh. Sementara pengarang kitab Wahyu mengatakan aku melihat. Artinya dia menyaksikan. Ketika dia menyaksikan berarti ada objek. Nah, objek yang dilihat itu adalah itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Tidak ada kaitannya dengan gereja. Adapun pemahaman gereja kemudian yang mengatakan itu adalah roh-roh Allah yang diutus kepada jemaat-jemaat sesuai dengan gereja-gerejanya mereka, itu adalah asumsi yang muncul kemudian, yang tidak ada korelasinya dengan Wahyu 5 ayat 6 ini. Di situ jelas ketika Anda mengatakan begini, silakan. saya jelaskan ya di Silakan. kitab Yesaya 11 ayat 2. Roh itu mempunyai banyak manifestasi, ya. Di Alkitab itu ada disebut roh Tuhan, ada juga roh hikmat, ada juga roh pengertian, ada juga roh nasihat, ada juga roh keperkasaan, ada roh pengenalan, ada roh takut akan Tuhan, ada 7 roh. Itu manifestasi daripada roh yang satu. Ya, sama seperti Yesus. Yesus itu ada 42 sebutan untuk dia. Ya, sama dengan Islam juga ada 99 sebutan untuk Tuhan. Jadi itu adalah manifestasi dari roh yang satu. Ya, banyak bisa roh itu, tapi manifestasinya roh itu sendiri secara pribadi ya, secara esensi adalah satu. Manifestasi bisa banyak. Terus, Pak, terus? Jelas. Udah, itu manifestasi yang banyak. Oke. Tapi tidak mengatakan rohnya banyak. Baik. Tetap utuh. Ketika saudara saya ini Bisa banyak. Baik, ketika saudara saya ini mengambil kata roh di dalam kitabnya Bani Israel, maka kita harus rela mendefinisikan roh menurut mereka. Jangan kemudian kita mendefinisikan roh menurut Kristen, kita ambil kitabnya orang Yahudi. Di dalam kitabnya mereka, di dalam pemahaman orang Yahudi, roh itu mereka sebut dengan Shekinah, atau Shekinah. Nah, secara teknis jelas roh itu adalah apa? Roh itu adalah spirit, kekuatan atau hal yang menetap, ya. Jadi menetap dalam hal kekuatan yang sumbernya daripada Tuhan itu sendiri. Nah, bukan berarti Tuhan itu sendiri, berarti adanya daya yang merupakan di mana daya ini adalah hal yang diciptakan oleh Tuhan. Seperti yang saudara katakan, adanya roh hikmat, adanya roh kehidupan, adanya roh Tuhan dan seterusnya. Nah, justru itu ketika kita coba mengotak-atik roh menurut pemahaman Yahudi, maka kita akan bertabrakan dengan konsep Kristen yang mengatakan Tuhan itu adalah roh.
Yudaism yang mengkitabkan tentang yang lebih dulu memperkenalkan tentang Ruach HaKodes itu tidak mengimani seperti imannya orang Kristen bahwa Tuhan itu adalah roh. Makanya saya katakan tadi, ketika kita mengimani Allah itu adalah roh, maka roh Tuhan itu ada berapa? Karena nyata di dalam penglihatan Oke, silakan. Saya jelaskan ya. Baik. Orang Yahudi tidak percaya Allah Tritunggal. Ya, makanya dia menafsirkan roh itu, Roh Kudus yang kalau menurut Kristen itu pribadi, dia menyatakan itu seolah-olah tentang kuasa daripada Tuhan. Ya, dia juga tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi kalau Anda mau menilai Kristen, ya jangan memakai ya persepsi yang sudah selektif dari Yahudi. Karena apa? Ya, karena tanpa Injil, tanpa perjanjian baru, kita tidak bisa mengenal sepenuhnya, memaknai sepenuhnya apa di makna dari semua perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu fokus kepada akan kedatangan Mesias. Seluruh perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian, ya pra-evangelion itu, sampai dengan kitab Malaiki, semua fokus kedatangan Mesias. Hanya saja bangsa Yahudi masih menantikan Mesias untuk mendirikan kerajaan di dunia, sedangkan orang Kristen sudah menerima Mesias itu Yesus yang sudah mendirikan kerajaan surga. Itu bedanya. Jadi jangan memaksakan ya teologinya Yudaisme ke dalam kekristenan. Itu tidak mungkin sama saja dengan Kristen dan Islam juga tidak mungkin bisa sama. Nah, karena itulah Bang. Baik, karena itulah kita jangan pernah mengambil ayat-ayat di dalam kitabnya Bani Israel, lalu kemudian kita manfaatkan itu untuk kemudian melegalkan konsep ketuhanan roh-roh yang ada di dalam pemahaman orang Kristen. Karena kenapa? Roh di dalam kehidupan orang Yahudi seperti nefes, nesama, cahaya, yecida dan seterusnya, atau yang mereka sebut dengan Ruach HaKodes, itu tidak bersentuhan langsung dengan esensi Tuhan yang mereka sembah. Sementara roh menurut pemahaman orang Kristen, Bapa itu adalah roh, Theos itu adalah roh, Theon itu adalah roh. Nah, ajaibnya kemudian ketika Tuhan itu adalah roh, ternyata di dalam kitab Wahyu itu jelas dikatakan rohnya Tuhan Kristen ada 7 yang diutus ke muka bumi. Terlepas kemudian nantinya diterjemahkan kepada 7 gereja atau 7 jemaat, yang pastinya 7 roh Tuhan ini diutus ke bumi untuk membimbing ke 7 gereja-gereja tersebut. Makanya saya tanya, ada berapa Tuhannya Kristen? Karena roh Tuhannya Kristen di sini nyata ada 7, kan gitu. Oke, saya bicara mengenai roh ya. Roh itu ya bukan ciptaan. Roh itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya, Yesus mengatakan, Aku akan mengutus roh, akan tinggal di dalam setiap diri orang percaya. Orang percaya kalau dianggap semua orang Kristen 2 miliar lebih ini, semua memang betul imannya sejati, di dalam setiap diri orang Kristen yang 2 miliar ini ada Roh Kudus. Emangnya Roh Kudus ada 2 miliar? Ya tidak. Tapi apakah mungkin Tuhan bohong bahwa dalam setiap diri orang percaya ada Roh Kudus? Karena apa? Tidak bisa membuat Roh Kudus itu diartikan secara geografis. Tidak bisa mengikat dia secara lokasi, karena dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Di dalam saat yang sama dia bisa berada di mana di seluruh alam semesta ini. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dimensi dia berbeda. Tolong tuh dipahamin sifat daripada roh, ya. Karena sebelum semua ciptaannya ada roh itu sudah ada. Tunggu dulu Bang. Dan dia Baik. tidak terikat. Oke, Abang tadi mengatakan roh itu bukan ciptaan. Dari mana Abang tahu? Karena Allah itu adalah roh. Allah tidak pernah dicipta, dia pencipta. Roh itu berasal daripada Allah. Roh manusia itu berasal daripada Allah, dihembuskan oleh Allah pada waktu penciptaan di Adam. Oke, Allah itu adalah roh. Ini konsep yang diimani oleh Yudaism yang menggunakan kata Roh Kudus, atau nanti muncul Allah itu adalah roh di imannya orang Kristen. Jadi begini ya, ayatnya semua sama dalam perjanjian lama, tapi penafsiran Yahudi ya tidak dipengaruhi oleh Injil, jadi berbeda. Sedangkan di Kristen melihat bahwa kesempurnaan daripada firman Tuhan itu baru bisa sempurna kalau sudah dilengkapi dengan pemandangan dari sudut pandangan Injil.
Ya, jadi Oh. penafsiran daripada ayat di Perjanjian Lama itu berbeda antara Yudaisme dengan Kristen. Yudaisme melihat Mesias itu sebagai raja di dunia yang berkuasa secara politik. Mereka mesti menunggu mau mendirikan kerajaan Israel seperti Daud, ya. Sedangkan Mesias di dalam kekristenan itu adalah selamat yang mendirikan kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Jadi walaupun sama-sama istilahnya Mesias, penafsiran itu berbeda. Demikian juga dengan roh. Ya, semua ayatnya semua sama, tapi penafsiran berbeda. Ya, itu aja saya bisa jelaskan. Oke, jadi menurut kesimpulan Abang, orang Kristen lebih paham tentang Roh Kudus daripada orang yang mengerti tentang asal-usul kata roh itu sendiri. Orang Kristen juga belajar dengan asal-usul. Orang Kristen juga meneliti semua Alkitab itu semua. Nah, itu dia maksudnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin guru saya Pak Zuma. Silakan, silakan. Boleh nggak saya bercakap sebentar saja dengan Pak Apologet mengenai roh mana yang dia ambil dari kitab Perjanjian Lama? Baru saya telusuri akar bahasanya itu maksudnya ke arah mana gitu. Tadi beliau sudah akui bahwa roh menurut pemahaman Yudaism dengan Kristen itu berbeda. Silakan dilanjut, Bang. Ya, jadi begini. Kalaupun itu berbeda, berarti Kristiani itu membuat tafsir baru. Karena begini, ketika mereka mengambil kata-kata roh, saya yakin pasti itu nanti rujukannya kitab Perjanjian Lama. Di situ disebut ruah. Nah, ruah itu ada macam-macam. Ada ruah HaKodesh, ada ruah Elohim, ya, ada ruah Adonai. Nah, itu kalau merujuk kepada tiga itu, ruah Adonai, ruah Elohim dengan ruah HaKodesh, itu merujuk kepada malaikat yang diutus. Dan ini nanti connect dengan Islam. Mungkin Ustadz Zul lebih tahu sendiri gimana ada ayat Quran yang menyebutkan fa'arsalna ilaihi ruhana. Kami mengutus baginya apa? Secara bahasa kan angin kami, ya kan? Padahal itu malaikat Jibril. Nah, ini juga memahami bahasa Semitik itu penting sekali. Karena kitab-kitab itu, nabi-nabi itu adalah orang Semitik. Contohnya, kalau di dalam rumus bahasa Ibrani itu ada namanya kata dasar fa'al. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ada namanya fa'al, fa'ala. Jadi fa'al, fa'ala. Jadi Ibrani itu kata dasarnya 3 huruf, tapi mati di belakang. Kalau Arab 3 huruf hidup di belakang. Contoh, dalam bahasa Arab itu ruwaha artinya apa? Rawaha artinya angin. Tetapi nanti konteksnya ini mustarok lafadznya. Tergantung konteksnya apa. Kalau angin yang Allah sebutkan dalam Quran apa menghantarkan serbuk-serbuk supaya antara bunga yang satu dengan bunga yang lain dapat dibuahi sehingga tanaman itu bisa berbunga dan kemudian menjadi buah, itu berarti angin. Tetapi kalau fa'arsalna ilaihi ruhana, dan aku mengutus kepada Muhammad ruh atau anginku, wah itu berarti Jibril. Nah, di dalam konteks bahasa Ibrani pun seperti itu. Jadi rawaha dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibraninya ruah, fa'al, ruah. Jadi di belakang walaupun 3 huruf. Nah, ruah ini nanti ada banyak, ada ruah Elohim, ada ruah Adonai, ada ruah HaKodesh. Ini semuanya tidak merujuk kepada itu bagian daripada Adonai atau Yod-He-Vav-He atau Allah, bukan. Tetapi itu adalah yang diperintahkan ternyata. Kalau kita lihat dalam catatan Rashi, dalam catatan Rada, dalam catatan Rabbi Eli, dalam catatan semuanya itu menunjukkan bahwa itu malaikat. Maka kalau kita lihat di tafsirnya itu disebut sebagai malahut, hamalahut, ha Elohim atau hamalahut Adonai. Jadi malaikat-malaikatnya Adonai, bukan bagian daripada Allah. Nah, ketika Pak Apologet membuat pemahaman baru bahwa menurut perjanjian baru roh itu adalah bagian daripada Allah, berarti Anda keluar daripada konteks yang selama ini bertahan. Itu sedikit dari saya, Pak Guru saya tanggapi, ya. Jadi di dalam Yesaya 63 juga ada sebutan, ya, bahwa dia itu Roh Kudus sudah ada. Berapa?
Yesaya berapa? 3 ayat 10 sudah ada sebutan mengenai Roh Kudus. Yesaya 3. 63 10. 63 ayat berapa, Pak? 63 ayat 10. Ayat berapa? 10. Ntar saya cek ya. Apakah itu adalah bagian daripada Adonai atau itu utusannya Adonai? Bentar saya. Yesaya 63 ayat 10 ya. Ya, ada sebutan Roh Kudus di situ. Oke. Nah, jadi penafsiran daripada orang Yahudi itu, ya seperti saya katakan, Roh Kudus itu bukan pribadi, ya. Tetapi di pengertian orang Kristen, dia itu pribadi karena dia melakukan juga semua yang dilakukan oleh Allah, ya. Misalnya, ya, ia memimpin manusia, Yohanes 16 ayat 13. Mengajar manusia, Yohanes 14 ayat 26. Dia berbicara kepada manusia, Wahyu 2 ayat 7. Ia melidiki segala sesuatu, 1 Korintus 2 ayat 11. Ia memerintah manusia, Kisah 8 ayat 29. Ia bersaksi tentang Kristus, Yohanes 15 ayat 26. Ia menolong dan menghibur kita, Kisah 9 ayat 31. Oke. Ya, Baik. Ia juga adalah Allah, karena waktu Safira ya menjual rumahnya, dia berbohong, dia dibunuh. Petrus mengatakan, mengapa engkau berbohong? Kau telah membohongi Roh Kudus, sama dengan kau membohongi Allah. Oke. Ya. Jadi semua Roh itu juga, semua dalil yang Abang sebutkan tadi itu sumbernya di dalam kitabnya orang Kristen kan? kitab orang Kristen itu perjanjian lama dan perjanjian baru, bukan hanya Injil doang. Iya, tapi kita harus Menurut memahami kitab Kristen, bahwa Yudaism pada umumnya adalah monoteistik. Karena itulah mereka konsep mereka itu nama Tuhan Elohim yang secara inheren merupakan kata jamak, dan ada poin bahwa Yudaism mengatakan bahwa Tuhan Yahudi lebih besar daripada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, dengan demikian kita harus sadari bahwa Yudaisme, orang yang memegang kitab Tanakh melihat Tuhan sebagai satu dan tidak bisa menerima konsep Tritunggal tentang Tuhan, sebagaimana penjabaran Abang tentang ayat-ayat Kisah Para Rasul, ayat-ayat yang ada di dalam kitab Abang. Dalam artian bahwa jadi saya lanjut sedikit, Bang, bahwa Anda boleh saja mengatakan gimana? maksud saya ini, saya sudah mengatakan pandangan Yudaisme dan Kristen berbeda, jadi nggak usah diulang-ulang lagi. Percuma Anda menyatakan Yudaisme kepada Nah, saya. justru itulah kemudian saya mengatakan lebih awal bahwa Yudaism yang lebih paham original teks kitabnya mereka secara tekstual proof, mereka akan memahami apa itu Roh Kudus, apa itu Roh Kudus yang kemudian diimani oleh orang Kristen yang justru tidak mengerti kitabnya orang Yahudi secara tekstual original. Maka saya katakan, siapa yang sebenarnya yang salah di sini? Yang mengerti bahasa aslinya atau yang paham bahasa terjemahan? Itu ada, kalau Anda mengatakan orang Yahudi yang paling payah kitabnya, itu saya tidak percaya itu ya. Nah, itu karena tanpa perjanjian baru kita pernah bisa mengerti perjanjian lama dengan benar. Jadi dengan kata lain gini loh, Bang. Tuhan Tritunggal atau Trinitas dalam kekristenan itu kalau kita mau jujur sebenarnya tidak memiliki sumber pijakan yang jelas. Kenapa? Karena di dalam kitab Yahudi itu mereka sudah pahami, mulai daripada huruf-huruf ini belum memiliki nikut sampai lengkapnya tanda-tanda bacaan di dalam huruf Ibraninya mereka itu lebih paham, mereka sudah ngerti. Jadi apa ya? Kemunculan kemudian tentang Trinitas, di mana Roh Kudus duduk sebagai Tuhan di sana. Ini harus kita pahami dengan baik, kekuatan apa yang kemudian memunculkan konsep ini. Maka kita harus bercerita tentang sejarah. Dari mana kekristenan ini muncul? Siapa yang membawa kekristenan ini? Dan itu adalah kekuatan dari kekuatan yang memiliki strategi di dalam menekankan konsep imannya kepada bangsa atau wilayah yang dikuasai.
Ini yang perlu dipahami. Maka kemudian keganjilan yang muncul kemudian adalah ketika sahabat-sahabat Kristen mengklaim diri mereka menuhankan Roh Kudus berdasarkan atas perjanjian lama yang kemudian dilengkapi atau dicukupi dengan adanya perjanjian baru. Sementara konsep imannya orang Yahudi tentang Tuhan itu tidak diragukan sama sekali oleh mereka yang mengerti kitab mereka, gitu loh. Makanya kita melihat belum pernah ada gelombang kekristenan yang dimotori oleh kekuatan Yudaism secara spiritual. Yang ada justru Eropa yang mengajarkan tentang kekristenan. Padahal Eropa tidak merupakan sumber datangnya para nabi, tidak merupakan sumber datangnya kitab-kitab suci yang diimani oleh orang-orang Yudaism. Padahal orang Kristen mengatakan keselamatan itu munculnya, datangnya, sumbernya dari Israel. Itu loh Bang. Makanya saya katakan tadi, kembali. Ketika orang Yahudi memahami Amsal, Salomo mengatakan demikian, mereka tidak menuhankan Salomo. Karena pada prinsipnya, yang mereka tuhankan hanya satu. Mau Salomo menuliskan apapun, mau Salomo mengatakan apapun, mereka tidak akan goyah imannya. Karena kenapa? Mereka mengakui bahwa apa yang diucapkan oleh Salomo itu adalah merupakan penyampaian wahyu Allah untuk dia katakan. Nah, sementara orang Kristen, yang tadi saya katakan kitab Yohanes itu menceritakan tentang Yesus. Konon Yesus berkata. Kenapa saya mengatakan kata konon? Karena Yohanes itu, saya sudah buktikan kepada Anda, ketika Matius, Markus, Lukas menceritakan sesuatu yang sangat prinsipil tentang kesaksian Yohanes, ternyata yang dimaksud kesaksian itu di kitab Yohanes justru tidak ada diutarakan oleh penulisnya. Artinya, siapa yang salah di sini? Penulis itu yang panjang, yang pendek. Ya, soal Yohanes tadi saya sudah jawab ya. Jadi kembali saya jawab. Bukan tidak Begini, Pak Apologet. Ya. Saya kasih kesempatan dulu untuk menjelaskan tentang ruh tadi. Ya, silakan. Tadi saya mendengar sekali bahwa Iya, nih ketika, mohon izin ya Pak Apologet, saya menghormati Anda sebagai yang lebih tua ya. Ketika Anda mengutip tentang ruh, kalau Anda memahami ruh sebagai bagian dari Tuhan dalam konsep Trinitas, dan Anda mengambilnya daripada perjanjian baru doang, tidak masalah. There is no problem for Muslim and for Judaism. Tidak ada masalah buat Muslim dan Judaism. Tapi ketika Anda mengambil juga ruh dari perjanjian lama, berarti Anda harus ikut pemahamannya perjanjian lama. Kita ketahui bahwa perjanjian lama itu ditulis dengan bahasa Ibrani. Apa kata orang Yahudi tentang bahasa Ibrani? Lashon HaKodesh, bahasa suci, bahasa wahyu. Nah, ketika bahasa suci, Lashon HaKodesh, sebagaimana orang Islam memahami bahasa Arab itu Lisanul Quds, bahasa suci. Berarti penafsirannya itu nggak boleh dirubah-rubah. Ketika dari zaman ke zaman, dari zamannya Musa terus menerus sampai zamannya Zakaria, sampai zamannya Yahya, mereka menafsirkan bahwa ruh itu adalah utusannya Elohim atau utusannya Adonai. Tiba-tiba Anda, orang yang datang kemudian, Anda mengambil dari ayat itu, dan itu merupakan Lashon HaKodesh atau bahasa suci, kemudian Anda tafsirkan berbeda, berarti Anda menyalahi metode. Ini nggak bisa dibiarkan. Makanya, tetapi begini Pak, kalau Anda hanya mengambilnya dari perjanjian baru saja, itu urusan Anda. Tapi ketika Anda mengambil perjanjian lama mengenai ruah Elohim, saya yakin pasti tiga ini yang diambil, ruah Elohim, ruah HaKodesh dengan ruah Adonai, pasti itu. Oke. Ketika Anda mengambil tiga konsep ini yang dipahami secara Lashon HaKodesh sebagai utusan atau malakut Adonai, malaikatnya Adonai, malaikatnya Tuhan. Kemudian Anda pahami sebagai bagian daripada Tuhan yang punya tiga kepribadian, berarti Anda sudah menyalahi Lashon HaKodesh. Gantian dong. Jangan terlalu panjang. Silakan. Gantian. Oke. Roh Kudus itu tidak pernah menjadi bagian daripada Tuhan. Itu salah kaprah. Ya. Tuhan itu tidak terdiri dari bagian-bagian ya, karena dia roh. Dia bersifat simplisitas. Ya, Tuhan tidak terdiri dari bagian. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda dari Allah Bapa. Ya. Demikian juga Yesus firman itu bukan sekedar hanya ucap,
ucapan atau firman dari Tuhan, tapi dia Berarti- adalah pribadi yang ada. Berarti Anda mengakui ada tiga sesembahan gitu. Dipotong, ya. Enggak, berarti Ya. Anda mengakui ada tiga Tuhan berarti ya. 3 pribadi di dalam satu Satu. hak Esa. Nah, Ya, tiga pribadi di dalam satu. Kalau tiga pribadi di dalam satu berarti satu punya tiga sosok. Lalu Tidak. kenapa Anda mengatakan bahwa roh bukan bagian daripada Adonai? Bapak. Bukan, karena dia 3 pribadi, tapi Esa di dalam hakikat yang sama. Hakikatnya roh, tapi dia adalah 3 pribadi yang berbeda. Itu namanya Tritunggal. Keesaan kita adalah Bersifat bersifat sama gitu. ya, bersifat ehad. Ehad itu adalah ehad atau Elohim. Ya saya tahu satu ehad. Kalau orang-orang Yahudi itu ya, dia tidak memahami bahwa kejamakan daripada Allah. Padahal sebetulnya istilah Esa dari ehad, bukan yahid ya. Kalau yahid itu satu tunggal nol. Saya belum pernah mendapati dalam bahasa Ibrani itu kata yahid, Pak. Di ayat berapa Pak yahid? Yahid, tapi ya itu terlalu Enggak ada. Yang saya sering dapati adalah Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai Israel, Adonai itu sesembahan kita, Adonai itu satu. Yahid itu yang mana? Maksudnya Anda ngambil di mana? Saya belum pernah menemui itu masuk di rumus apa Pak? Itu kan kata dasarnya kan Paal. Nah kalau Yahid itu masuknya mana? Apakah Paal, Piel, Ual, Pael, pada waktu lainnya? Ada 9 rumus. Allah Yahid itu dari mana? suami dan istri itu 2 pribadi di dalam pandangan Allah dia itu adalah satu. Itu pakai kata yahid. Ya suami istri Ya, itu di ayat berapa? Biar saya cek. satu ya. Di ayat berapa? Saya mesti cari lagi. Ya itu waktu nanti oke lah saya cari ya. Tapi saya Ya, jelaskan. kan bisa di Google itu. Maksudnya itu mungkin di kejadian awal yang kemudian laki-laki itu setelah menikah dia menyatu dengan istrinya menjadi satu daging begitu. Saya nggak mempersiapkan itu karena bentar. Enggak, soalnya kalau yahid itu saya bingung Pak. Dari 9 tata bahasa Ibrani itu dia masuk yang mana? Apakah Paal atau Pual, Piel, Hitpael, Nitpael atau yang mana? Iya, sebentar lagi dicari. Kan kalau bahasa Arab itu kan fa'ala, yaf'alu, fa'lan, wa maf'alan. Nah, itu juga mereka punya rumusan itu. Mereka namanya rumus fa'al, kalau kita namanya rumus fi'il. Ya, Nah, itu yang mana yahid itu? bentar. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Cuma, aja tak cuma. Karena keganjilan yang kemudian timbul mengempal lebih jauh dari ajaran semua para nabi terdahulu, termasuk ajaran Yesus, maka ajaran Kristen itu akan melahirkan sebuah kebingungan, sebuah kepanikan, dan ujung-ujungnya histeris, seperti yang dialami Bapak ini. Itu kenapa? Akibatnya karena yaitu tadi, pemahaman tentang Roh Kudus didefinisikan, diimani dengan doktrin yang berbeda dengan pemahaman sang pemilik kitab. Makanya saya mengatakan tadi bahwa kekuatan mana yang telah membuat pemahaman tentang Roh Kudus itu menyimpang dari asal-usulnya yang sebenarnya. Nah, makanya saya sering mengatakan bahwa kekristenan itu pada dasarnya adalah pemahaman lama yang dianut oleh penjajah Romawi yang menguasai tanah Yudea yang memahami tentang monoteisme. Nah, dari pemahaman inilah kemudian karena mereka menguasai, penguasa ini membawa kekuatan. Kekuatan inilah yang kemudian digunakan untuk mengajarkan ajaran yang mereka pahami di negara mereka. Memfusi masuk ke dalam pengajaran Yesus. Maka lahirlah yang istilahnya Kristen. Makanya ketika kita mencoba mengorek-ngorek, bertanya terus tentang apa hubungannya dalil-dalil perjanjian baru dengan perjanjian lama, kaitannya dengan Roh Kudus, teman-teman Kristen, mohon maaf kata, saya harus mengatakan mereka akan panik. Tidak akan menemukan tentang di mana titik terangnya, benang merahnya di mana gitu loh. Sementara Yudaism sampai hari ini mereka masih mensucikan apa yang disebut dengan Elohim tanpa ada sentuhan sedikit pun tentang esensi ciptaan. Baik itu Roh Kudus, baik itu malaikat, baik itu nabi.
Sementara kalau kita ingin mengkritisi lebih jauh, ini netral ya, bukan karena kita Muslim atau karena kita Yudaism, kita netral. Yesus sendiri mengatakan bahwa sosok Roh Kudus yang kemudian dituhankan sahabat kita Kristen, menurut Yesus, esensi tersebut tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti apa iya sosok pencipta demikian tipikalnya? Tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Maka kemudian ketika Yesus mengatakan, aku pun tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri, itu dijawab oleh kitabnya orang Kristen sendiri. Kenapa? Karena firman itu telah menjadi manusia. Nah, sejatinya sekarang sahabat Kristen mengatakan, tidak, kami punya sembahan itu cuma satu, tapi 3 pribadi. Satu pribadi manusia, satu pribadi burung merpati atau roh, satunya lagi adalah roh. Disinilah melahirkan kebingungan dan kepanikan ketika kita sebagai orang yang memperdebatkan tentang keyakinan, yang mana pijakannya kemudian adalah bundelan dari kitab yang mereka sebut dengan sebutan kitab suci. Itu loh. Saya kira seperti itu. Saya jelaskan ya. Alkitab Perjanjian Lama itu juga mengandung Tritunggal, hanya tidak dipahami oleh orang Yahudi. Yesus juga mengatakan. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Tritunggal di Perjanjian Lama yang mana Pak? Di kalimat mana Pak? Kejadian. Iya, namanya. Pada waktu penciptaan, roh firman dan Allah berucap. Kita baca aja kitab Kejadian. Pasal berapa, ayat berapa? Ayat pasal 1. Saya baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Allah, ini bumi belum terbentuk, kosong belum terbentuk. Roh Allah melayang-layang. Sudah itu berfirmanlah Allah. Jadi di situ sudah ada 3 roh, firman dan Allah. Nah, apa tafsirannya di dalam Rashi, Pak? Di dalam Rashi, Ibn Ezra, Rada, banyak sekali tuh. Rambam, apa mereka mengatakan? Mereka tidak ada perbedaan, Pak. Apa yang dimaksud itu? Malahut Adonai. Malahut Adonai. Kalau malaikatnya Tuhan, Pak. Bukan itu, bukan bagian dari Tuhan, bukan. Malahut Adonai. Tidak bisa dipaksakan teologi Yahudi. Bukan dipaksa, ini saya hanya menukil, Pak. Menukil apa yang tertulis. Bapak justru berasumsi.